Tahukah kalian bahwa sekitar 74.000 tahun yang lalu, umat manusia nyaris punah dari muka bumi, populasi kita menyusut drastis, dan para ilmuwan menyinyalir hanya tersisa beberapa ribu orang saja di seluruh planet ini. Penyebabnya bukan perang, bukan wabah penyakit misterius, bukan juga serangan alien seperti di film-film fiksi ilmiah. Penyebabnya adalah sebuah kiamat kecil, sebuah bencana alam dahsyat yang sumbernya meledak tepat di sini, di tanah air kita di Sumatera Utara, Indonesia. Selamat datang kembali di Jejak Fakta, channel yang akan mengajak kalian menelusuri setiap jejak sejarah bumi yang seringkali tersembunyi dan terlupakan. Hari ini kita akan menggali lebih dalam salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah manusia, letusan supervolcano Toba dan dampaknya yang luar biasa bagi dunia serta nenek moyang kita semua. Danau Toba yang kita kenal sekarang dengan pemandangannya yang indah, tenang, dan mempesona. Dulunya adalah sebuah gunung berapi purba raksasa yang dikenal sebagai Gunung Toba. Saat ia meletus 74.000 tahun lalu, kekuatannya sungguh tak terbayangkan. Letusannya ribuan kali lebih kuat dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Ledakan ini melontarkan material vulkanik dalam jumlah masif ke atmosfer, menciptakan awan abu raksasa yang menutupi langit dari Asia Tenggara hingga ke Afrika. Bayangkan saja, lapisan abu tebal ditemukan di India, ribuan kilometer jauhnya, dengan ketebalan mencapai 15 cm, bahkan jejak abunya ditemukan sampai ke Greenland. Skalanya benar-benar global. Dampak langsung dari letusan kolosal ini adalah fenomena yang disebut musim dingin vulkanik. Abu dan partikel sulfat yang terlontar ke stratosfer membentuk selubung tebal yang menghalangi sinar matahari untuk mencapai permukaan bumi. Akibatnya, dunia mengalami kegelapan yang berkepanjangan. Suhu global turun drastis, diperkirakan hingga 5 derajat Celcius. Ini mungkin terdengar tidak seberapa, tapi penurunan suhu sebesar itu sudah cukup untuk memicu zaman es mini. Tumbuhan tidak bisa berfotosintesis dan mati. Rantai makanan pun runtuh. Hewan-hewan herbivora mati kelaparan, diikuti oleh para predator. Manusia purba yang hidup pada saat itu juga menghadapi kelaparan massal dan kedinginan ekstrem. Para ahli memperkirakan tidak ada musim panas selama 6 hingga 10 tahun setelah letusan itu terjadi. Fenomena inilah yang kemudian melahirkan sebuah teori menarik dalam ilmu genetika, yang dikenal sebagai teori leher botol atau genetic bottleneck. Para ahli genetika modern menemukan fakta yang mencengangkan. Keragaman genetik seluruh populasi manusia saat ini ternyata sangatlah rendah. DNA kita semua, dari orang Eropa, Afrika, Asia, hingga Amerika, ternyata sangat mirip satu sama lain. Mengapa bisa begitu? Penjelasan yang paling masuk akal adalah karena kita semua merupakan keturunan dari sekelompok kecil manusia yang berhasil selamat dari bencana alam dahsyat. Salah satunya adalah bencana Toba. Populasi manusia saat itu siola melewati leher botol yang sempit, menyisakan hanya segelintir individu yang membawa variasi genetik yang terbatas. Jadi bisa dibilang kita semua yang hidup hari ini adalah keturunan para penyintas sejati. Jadi, ketika kita memandang keindahan dan ketenangan Danau Toba hari ini, ingatlah bahwa di baliknya tersimpan kekuatan alam yang luar biasa. Kekuatan yang pernah meriset peradaban manusia dan membentuk siapa kita hari ini. Peristiwa Toba adalah pengingat yang kuat tentang betapa rapuhnya eksistensi kita di hadapan kekuatan alam. Pertanyaan yang tersisa dan mungkin sedikit mengerikan adalah, siklus supervolcano seperti ini adalah bagian dari dinamika planet kita. Kapan siklus ini akan terulang kembali? Terima kasih sudah menonton episode Jejak Fakta kali ini. Jika kalian suka dengan konten yang membuka mata seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan penelusuran kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.